Jika kamu mengkhawatirkan pandangan orang lain tentang kamu khawatir akan dihakimi juga oleh orang lain. Itulah sebabnya kamu terus-menerus mendambakan pengakuan dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Khairunisa. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mereview buku. Yang pertama-tama saya akan membacakan dulu terlebih dahulu tentang identitas buku yang saya akan review. Yang pertama yaitu ada buku yang saya akan review, yaitu berjudul Berani Tidak Disukai. Penulisnya yaitu Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ini berasal dari Jepang, namun sudah diterjemahkan oleh Agnes Cynthia. Judul aslinya yaitu The Courage to be Disliked. Penerbitnya yaitu Bentang Pustaka untuk edisi bahasa Indonesia. Tahun terbitnya yaitu edisi bahasa Indonesia yaitu 2019. Jumlah halamannya ada 336 halaman. Dengan ISBN 978 602 291 75 7054. Oke, yang kedua itu kenapa saya bisa mereview atau memberikan alasan mengapa saya memilih buku ini untuk direview. Oke, yang pertama itu pembelajaran tentang kebebasan pribadi. Buku ini tuh memberikan sudut pandang baru tentang pentingnya menjadi diri sendiri dan menjalani hidup tanpa takut dinilai oleh orang lain. Dan untuk yang kedua itu relevan untuk mahasiswa dan pekerja sosial. Nah, buku ini mengajarkan bagaimana memahami dan menghadapi konflik dalam hubungan interpersonal. Sebagai mahasiswa Islamic Counseling Guidance, ini bisa menjadi referensi berharga untuk membantu orang lain mengatasi tekanan sosial dan hidup dengan lebih bermakna. Dan yang ketiga itu pendekatan psikologi yang berbeda. Buku ini didasarkan pada psikologi Adlerian yang jarang dibahas dibandingkan dengan psikologi Freud atau Jung. Dengan mereview buku ini, saya bisa memperkenalkan perspektif baru kepada teman-teman. Yang keempat, ada gaya penyampaian yang unik. Format dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda membuat buku ini mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Yang kelima, inspirasi untuk menulis dan mengajar. Buku ini kaya akan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, konteks dengan kehidupan sosial modern. Buku ini sangat relevan dengan tantangan hidup modern, seperti tentang tekanan media sosial dan kebutuhan untuk disukai orang lain. Dengan mereview buku ini, saya bisa menyoroti bagaimana konsep dalam buku ini bisa menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi banyak orang. Sekarang saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu sinopsis buku Berani Tidak Disukai. Jadi apa yang membuat seseorang merasa bahagia? Mengapa kita sering terjebak dalam upaya untuk menyenangkan orang lain? Melalui format dialog yang mendalam antara seorang filsuf yang bijak dan seorang pemuda yang gelisah, berani tidak disukai, membawa pembaca pada perjalanan untuk memahami makna kebebasan sejati. Buku ini didasarkan pada psikolog Alfred Adler yang menantang gagasan umum tentang trauma, hubungan manusia, dan rasa percaya diri. Filsuf tersebut mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan tekanan sosial, asalkan berani menghadapi ketidaksukaan dari orang lain. Ini mengungkap 5 prinsip penting yang mendorong pembaca untuk merangkul tanggung jawab pribadi, menemukan tujuan hidup, dan menjalani kehidupan yang lebih autentik dan bermakna. Buku ini
menjadi panduan inspiratif bagi siapa saja yang ingin hidup tanpa rasa takut dan mulai mengutamakan kebahagiaan mereka sendiri. Salah satu hal unik dan menarik dari buku Berani Tidak Disukai ialah cara buku ini mengajarkan konsep kebebasan melalui dialog yang sederhana namun mendalam antara seorang filsuf dan pemuda. Ada poin berkesan yang sering menjadi refleksi saya. Konsep yang pertama yaitu ada sebuah kalimat dengan kalimat segala sesuatu hanyalah interpretasi kita. Buku ini menyoroti bahwa peristiwa dalam hidup tidak memiliki makna intrinsik. Kita yang memberi makna pada peristiwa tersebut. Misalnya kegagalan atau penolakan tidak mendefinisikan nilai kita, kecuali jika kita memilih untuk percaya. Ini membantu saya memahami bahwa mereka memiliki kendali atas bagaimana menghadapi pengalaman hidup. Konsep yang kedua dapat disebut dengan rasa saling memiliki atau community feeling. Filosofi Adler dalam buku ini mendorong pembaca Yang kedua ada konsep saling memiliki atau community feeling. Filosofi Adler dalam buku ini mendorong saya untuk merasa terhubung dengan komunitas melalui persaingan, melainkan dengan kontribusi. Kebahagiaan sejati menurut Adler datang dari merasa berguna bagi orang lain tanpa mencari pengakuan. Yang ketiga, berani menghadapi konflik untuk hidup sesuai nilai diri. Filosofi dalam buku ini menekankan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Hidup yang bermakna adalah hidup yang setia pada prinsip kita, meski itu berarti ada orang yang tidak menyukai kita. Yang keempat, masalah orang lain bukan masalahmu. Salah satu konsep penting adalah memisahkan masalah kita dari masalah orang lain. Kita sering terlalu khawatir dengan pandangan atau pendapat orang lain. Nah, filosofi ini mengajarkan bahwa hidup akan lebih ringan jika kita hanya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sudah diimplementasikan oleh saya sesuai dengan arahan atau poin penting pada buku tersebut. Buku yang saya baca sebelumnya mendorong saya untuk memahami bahwa kebahagiaan tidak perlu bergantung pada pendapat orang lain. Salah satu hal yang saya coba implementasikan adalah tidak lagi terlalu khawatir terhadap kritik atau penilaian negatif dari orang lain. Selama saya yakin tindakan saya sesuai dengan nilai dan prinsip yang saya pegang, saya juga berusaha menerapkan prinsip kebebasan memilih dalam hidup saya tanpa terbelenggu oleh ekspektasi sosial. Ada juga quotes atau kata mutiara yang berkesan dari buku Berani Tidak Disukai, ialah kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai ketika kamu berhenti mencari pengakuan dari orang lain. Ada juga setiap orang memiliki keberanian untuk bahagia, tetapi seringkali kita takut pada tanggung jawab yang datang bersamanya.